Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, langsung aja masuk ke materinya. Jadi di sini kita bakalan ribut ya. Kita bakalan mempelajari tentang bab 3. Nih, bab 3 tentang apa itu? Nah, tentang ini dia. Bab 3 yaitu sistem hukum dan juga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sering sudah kalian dengar atau cukup familiar mengenai apa itu hukum, ya kan? Hukum itu kalau secara hakikat berarti sebuah pagar pembatas. Nah, kalau pagar pembatas berarti ya ada batasannya, ada yang membatasi gitu. Jadi agar kehidupan manusia itu jadi jauh lebih aman dan juga damai. Ya, kalau bisa digambarkan berarti gambarannya anggaplah misal rumah gitu ya kan, misal rumah kalian itu kan pasti ada batasan ya kan, ada batasan mana yang termasuk zona rumah kalian, nah ya kan, mana yang termasuk zona tetangga kalian. Nah itu sudah pasti berbeda gitu, berbeda-beda kanan kiri. Nah itu apabila memang dibatasi ya pasti kita sebagai manusia itu pasti akan menjadi jauh lebih enak gitu, nggak saling ribut gitu, jadi saling aman dan juga bisa hidup saling berdampingan. Nah misal juga antara kehidupan antara manusia dengan hewan gitu. Nah misal anggaplah di kebun binatang gitu. Kebun binatang itu antara hidup manusia dengan hidup hewan pasti akan terpisahkan dengan yang namanya pagar pembatas ya kan. Nah, jika misalnya pagar pembatas tersebut kok ternyata tidak ada atau mungkin ada yang rusak, nah otomatis hidup manusia juga akan lebih tidak aman gitu. Kita jadi takut untuk masuk ke kebun binatang tadi gitu. Jadi ya anggapannya sama saja gitu. Hukum itu berarti dijadikan sebuah pembatas kita sebagai manusia dalam berkehidupan, bersosial, bermasyarakat atau bernegara di negara ini gitu. Apalagi Indonesia yang termasuk sebagai negara hukum gitu ya kan, negara hukum yang selalu mengedepankan yang namanya aturan gitu ya enggak sih. Jadi kayak mengedepankan aturan. Bentar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kita juga hidup jadi jauh lebih enak jika ada hukum gitu. Apalagi Indonesia yang termasuk sebagai negara hukum, negara yang memang selalu mengedepankan hukum, otomatis harus dan wajib ada aturan, ada batasan-batasan gitu. Lalu kalau hukum, pengertian hukum gitu ya kan secara karakteristik yaitu hukum itu adanya sebuah perintah dan juga larangan. Jadi perintah atau larangan tersebut yang harus memang semua orang itu mematuhinya gitu. Jadi hukum itu kan memang sebuah aturan yang mau tidak mau, suka apa tidak suka, atau bisa dibilang sifatnya itu memaksa dan juga mengatur. Nah, jadi mau nggak mau orang tersebut ya harus gitu, harus wajib dengan aturan yang ada. Karena memang kita hidup di negara gitu ya kan. Negara itu kan sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi ya berarti orang tersebut harus mengikuti apa yang ada di dalam aturan organisasi tersebut. Karena ya kita juga sebenarnya hidup di Indonesia ini butuh negara gitu loh. Kalau misalnya kita nggak butuh negara, bisa saja kita tidak mendapatkan tempat tinggal gitu. Karena ya yang mendirikan negara ini, yang ngebuat kita jadi jauh lebih sejahtera ya karena negara itu sendiri gitu. Jadi ya harus menaati semuanya. Nah, terus ada beberapa unsur dari hukum gitu. Ada hukum itu ada punya unsurnya. Kira-kira apa ya? Jadi yang pertama unsur dari hukum itu adalah peraturan ini atau hukum ini harus mengenai dari tingkah laku manusia dalam pergaulan. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kita sebagai manusia itu butuh yang namanya bergaul, butuh yang namanya bermasyarakat. Maka perlu batasan, perlu kita juga mengetahui mana tingkah laku yang baik untuk kita dan mana yang tingkah laku yang tidak baik menurut
orang lain juga gitu. Jadi jangan seenaknya gitu dalam bergaul. Terus juga adanya hukum atau adanya peraturan ini dibuat dan juga ditetapkan oleh beberapa badan-badan yang memang resmi yang berwajib untuk membuat peraturan tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita ada beberapa lembaga negara yang memang bertugas untuk arahnya adalah membuat atau mungkin memberhentikan undang-undang atau mungkin eh, membatalkan gitu atau merubah gitu dari undang-undang yang sudah ada atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, di situ ada DPR yang ngebuat undang-undang ya kan, merancang undang-undang bersama dengan presiden, lalu juga ada MPR dan beberapa lembaga negara lainnya. Nah, gitu. Terus di sini ada unsur yang ketiga yaitu peraturan itu bersifat memaksa. Nah, yang seperti saya bilang bahwa sifat dari hukum itu ya memaksa, harus gitu, mau tidak mau harus dilaksanakan. Serta sanksi dari pelanggaran yang melanggar peraturan atau hukum itu ya bersifat tegas. Jadi kalau memang dirasa tidak sesuai dengan diharapkan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka orang tersebut wajib untuk diberikan sanksi dan sanksinya itu juga harus tegas agar ya bisa menjadikan sebagai jera gitu, menjadikan sanksi yang jera, hukuman yang jera dan tidak akan mengulanginya kembali gitu. Oke. Nah, terus di sini ada beberapa golongan dari hukum. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Nah, itu ada 4 macam, yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Nah, ini mungkin ada beberapa hukum yang kalian jarang dengar ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama di sini ada hukum undang-undang. Nah, hukum undang-undang itu berarti sebuah hukum yang memang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang bentuknya memang sebuah hukum yang tertulis. Nah, hukum di Indonesia itu kan ada 2 macam tuh. Ada hukum yang tertulis sama ada hukum yang tidak tertulis. Nah, kalau hukum tertulis itu berarti sebuah peraturan yang memang ada bentuk fisiknya secara tertulis. Nah, kalau hukum undang-undang berarti salah satu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan kan banyak tuh, bukan hanya undang-undang, tapi ada juga undang-undang dasar, ada undang-undang atau perpu. Nah, atau mungkin peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi atau kota. Nah, salah satunya di sini adalah hukum undang-undang itu, gitu. Paham ya? Nah, terus ada hukum kebiasaan. Jadi kalau hukum kebiasaan itu hukum yang memang ada dalam aturan-aturan kebiasaan kita. Nah, kita hidup di masyarakat apalagi budaya di Indonesia ini sangat menerapkan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang sebenarnya tidak diatur di dalam negara, namun sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus kita laksanakan gitu. Nah, yaitu adalah contohnya misalnya norma gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa sesuai dengan norma yang ada, misalnya kita kok malah melanggar, kita tidak sopan, kita tidak unggah-ungguh gitu sama orang yang lebih tua. Nah, pasti kita juga dianggap berbeda dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Ya pasti menjadi mindset orang tuh jadi, wow ini anak gini banget ya kok, atau kayaknya nih anaknya kayak gini-gini. Nah, gitulah. Jadi kayak ada pikiran negatif dari orang lain gitu karena ya nggak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Nah, terus di sini ada hukum traktat. Nah, hukum traktat itu apa? Mungkin kalian belum atau jarang banget denger ya. Jadi hukum traktat itu merupakan sebuah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang ada di dalam suatu perjanjian antar negara. Nah, misal Indonesia termasuk negara yang bekerja sama dengan negara lain ya kan, saling bekerja sama, kerjasama internasional. Nah, baik ASEAN atau mungkin individual kita sebagai negara Indonesia dengan misalnya bekerja sama dengan satu negara ya kan, kerjasama bilateral misalnya anggaplah sama Malaysia. Nah, itu kita butuh dengan hal itu. Nah, adanya kerjasama tersebut itu ada batasan, ada yang namanya hukum yang memang
itu dibuat perjanjian antar dua pihak, antar dua negara. Nah, itu namanya hukum traktat. Jadi kayak hukum atau sebuah peraturan yang memang sudah disepakati oleh negara tersebut, ya dengan negara tersebut karena adanya ikatan kerjasama, baik ikatan kerjasama politik, ekonomi, atau hal-hal yang lainnya yang mengenai kenegaraan. Nah, itu ya sesuai dari kitanya masing-masing negara yang saling bekerja sama. Indonesia juga termasuk menjadi anggota PBB, ya kan? Karena tujuan negara kita yang ingin, ya kan, ingin membantu perdamaian dunia. Nah, jadi kita juga butuh gitu bekerja sama dengan organisasi yang lainnya. Ya, di sini di Indonesia ada PBB dan ASEAN. Kita termasuk salah satu itu. Dan ada lagi organisasi lainnya. Nah, itu juga salah satu bentuk kita, cara kita untuk bisa bekerja sama dengan negara lain. Nah, jika ada kerjasama, apalagi kita masuk di dalam organisasi tersebut, maka kita juga perlu yang namanya batasan. Nah, otomatis di situ juga ada hukum yang memang dipakai hanya untuk beberapa negara yang saling bekerja sama gitu. Jadi ya memang hukum yang dibuat sendiri, dan hukum tersebut itu udah pasti tidak tidak saling bertabrakan atau seberangan dengan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi ya memang sendiri-sendiri. Hukum kerjasama ya untuk hubungan kerjasama itu. Kalau hukum di Indonesia ya hukum untuk mengenai jalannya negara ini gitu, baik untuk warga negaranya ataupun untuk semua kalangan orang-orang yang bekerja di sistem pemerintahan kita gitu. Lalu yang terakhir di sini ada hukum jurisprudensi. Wow, warna itu ya namanya tuh keren gitu ya, jurisprudensi. Nah, apa itu jurisprudensi? Yaitu sebuah hukum yang memang terbentuk karena adanya keputusan hakim gitu. Jadi hakim itu kan memang diberikan sebuah hak untuk memberikan sebuah putusan. Nah, diberikan sebuah hak untuk memberikan putusan. Nah, putusan-putusan hakim itu disebutlah yang namanya hukum jurisprudensi. Misalnya ada sidang lalu diketok gitu ya kan, dikeluarkanlah Anda terkena pidana sekian berapa lama dengan denda sekian. Nah, itu adalah bentuk dari hukum jurisprudensi gitu. Adalah yang dikeluarkan atau keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, yang pertama di sini ada hukum nasional, lalu ada hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional dulu ya kita bahas. Nah, hukum nasional itu berarti sebuah hukum yang memang berlaku di dalam suatu negara itu saja gitu. Jadi setiap negara itu sudah menjadi sebuah otomatis akan berbeda dasar hukumnya. Nah, kalau dasar hukum yang dipakai di Indonesia itu ada apa? Coba diingat-ingat. Nah, iya, jadi hukum dasar yang dipakai untuk negara kita saja, untuk negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar. Maka akan berbeda pula dengan negara-negara yang lainnya. Mungkin saja mereka menggunakan hukum apapun lah itu namanya gitu. Dan itu pasti berbeda cara pelaksanaannya, maka bisalah disebut hukum nasional atau hukum yang hanya dipakai di negara itu saja. Dengan negara yang lain otomatis berbeda gitu. Terus hukum internasional apa ya? Seperti sama tadi, hukum yang saling atau hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya gitu. Jadi dalam dunia internasional kita ini ya butuh yang namanya aturan batasan-batasan gitu. Dalam berorganisasi, dalam bekerja sama, maka kita harus menyepakati beberapa peraturan yang ada supaya ya saling bekerja sama dengan damai gitu, tidak saling ribet gitu. Nah, lalu di sini yang ketiga ada hukum asing. Jadi kalau hukum asing itu berarti hukum yang dikeluarkan oleh wilayah negara tersebut yang bukan Indonesia gitu. Anggap misal di sini kita warga negara Indonesia, lalu kita mungkin ingin
melanjutkan studi atau pendidikan kita ke luar negeri, ya kan. Nah, kita kan adalah warga negara asing di negara tersebut gitu ya kan. Nah, warga negara asing apabila kita kok ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak sopan, atau mungkin melakukan pelanggaran yang diatur di dalam negara tersebut, kok kita ngelanggar. Nah, maka kita bisa terkena pidana dari negara yang kita tempati tersebut gitu. Misalnya kita tinggal di Arab Saudi gitu. Di Arab Saudi mungkin ada peraturan yang kalau misalnya mencuri maka hukumannya langsung di tangannya diputus gitu ya kan, dipotong gitu ya. Nah, otomatis kita kalau memang melanggar seperti itu maka harus mengikuti hukum yang ada di negara tersebut. Nah, sebagai di sini kan ada gitu ya kan menteri bagian luar negeri. Nah, itu bisa memberikan bantuan oleh warga negara Indonesia yang terkena jerat pidana di negara asing gitu. Itu bisa membantu tapi tidak bisa 100% membebaskan atau meringankan dari si terdakwa tadi gitu. Jadi dari pihak Indonesia hanya membantu sedikit, hanya beberapa persennya karena masih dianggap sebagai tanggung jawab dari Indonesia karena dia termasuk warga negara Indonesia. Tapi sepenuhnya kebijakan itu diambil oleh negara yang bersangkutan gitu, disesuaikan gitu. Terus di sini ada yang terakhir hukum gereja. Nah, hukum gereja di sini maksudnya adalah sebuah kumpulan, sebuah aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Jadi bisa saja dimaksud itu ya seperti sebuah tempat atau tempat peribadah gitu, tempat ibadah. Nah, tempat ibadah pasti punya para jamaahnya gitu ya kan, para jamaahnya. Nah, gereja pun sama, dia punya untuk orang-orang yang memang beragama non Islam gitu. Nah, itu ada batasan-batasan, ada aturan-aturan mungkin dalam menjalankan ibadah harus seperti apa, harus tertib, tidak boleh mengganggu temannya atau orang lain gitu. Nah, itu udah pasti ada aturan. Kita pun di Islam sama seperti itu juga gitu. Jadi ya bisa saja hukum gereja ini ya sama seperti di semua tempat ibadah agama yang lain, baik Islam, Kristen, Konghucu, atau Buddha. Nah, itu sama, semuanya juga ada aturan-aturan masing-masing dari tiap tempat ibadahnya gitu ya. Nah, mungkin sampai di situ aja dulu. Kalau memang penjelasan Ibu kecepatan, silakan agak di slow motion aja atau enggak nontonnya gitu. Jadi semoga kalian bisa menikmati, bisa paham dengan penjelasan kali ini. Ini baru sedikit, nanti kita masih lanjut lagi beberapa hukum-hukum yang dipakai di Indonesia. Nah, silahkan difahami ya. Terus jangan lupa untuk ya sedikit-sedikit lah apa yang kalian pahami dicatat. Nah, nanti saya baca semua. Terus tuh di bawahnya, di ujung dari kesimpulan yang kalian buat, itu buatlah satu pertanyaan yang berkaitan dengan hukum yang saya jelaskan ini. Kalau ternyata saya baca kok nggak sesuai dengan penjelasan saya dan saya nggak ada ngejelaskan itu, berarti saya anggap kalian tidak mendengarkan penjelasan dari saya gitu. Oke? Di opening nanti sudah ada penjelasan soal itu. Mungkin sampai di sini aja. Mohon maaf apabila penjelasan Ibu kecepatan atau mungkin masih ada yang kurang jelas. Silahkan cari-cari sumber-sumber yang lainnya yang mungkin lebih luas lagi. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi sampai di sini aja dulu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, sudah pada rajin semua, sudah pada absen, sudah pada dengarkan sampai habis. Saya syukuri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Bye.